Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Saya harap saudara ada dalam kondisi yang baik, karena saya percaya Tuhan yang menjaga saudara, Tuhan yang menopang hidup saudara, Tuhan yang memelihara hidup saudara. Sehingga apapun yang menjadi musim hidup kita, kita percaya hidup kita ada di dalam perhatian Tuhan. Tuhan peduli atas hidup kita. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema. Tema kita yaitu adalah Allah menginginkan hati, bukan sekedar ritual. Allah menginginkan hati kita, bukan sekedar ritual yang kita lakukan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dan tolong kami untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Waktu ini kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Kita mengikuti ibadah. Kita mungkin di dalam ibadah itu akan memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Kita memberi persembahan, dan terlebih lagi kita mendengarkan khotbah atau mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Nah saudara, semua itu adalah hal yang baik, sangat baik. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah Tuhan berkenan hanya karena kita hadir di dalam ibadah? Sebab bisa saja saudara, tubuh kita berada di gereja. Kita mungkin melayani, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Sudah mungkin saja kita rajin mengikuti kegiatan atau aktivitas rohani, melakukannya setiap hari. Tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan kasih, ketaatan, dan kekudusan. Inilah bahaya yang seringkali tidak kita sadari. Banyak orang seringkali hanya menjalankan ritual keagamaan sebagai rutinitas, tetapi kehilangan hati yang sungguh merindukan Tuhan, kehilangan relasi yang hidup dengan Allah. Firman Tuhan hari ini membawa kita melihat sejenak bahwa sejak perjanjian lama, sejak bangsa Israel itu ada, Allah sudah mengingatkan, Allah sudah menegur umatnya tentang bahaya ibadah yang hanya bersifat lahiriah. Mari kita lihat saudara di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan demikian. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Sudah melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan bahwa ia muak terhadap korban persembahan dan perayaan-perayaan Israel. Bukan karena korban itu salah, sebab kita melihat semua itu diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Tetapi saudara, kita melihat justru karena umat datang beribadah, sementara hidup mereka tetap dipenuhi dengan dosa dan ketidaktaatan, maka disitulah murka Allah muncul. Bangsa Israel memisahkan ibadah dari kehidupan. Mereka memisahkan antara penyembahan dengan Allah dengan hidup keseharian yang mereka jalani. Mungkin saja mereka mengangkat tangan di dalam doa, mengeluarkan suara yang lantang untuk memuji Tuhan. Tetapi tangan yang sama dipakai untuk melakukan kejahatan. Suara yang sama dipakai untuk mencela, mencaci maki sesama. Karena itu saudara, Tuhan memanggil mereka untuk bertobat. Saudara perhatikan pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17. Di sana Tuhan dengan tegas mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Dengan kata lain, saudara, Allah tidak hanya ingin umatnya sekedar melakukan rutinitas, melakukan aktivitas rohani, tetapi Tuhan juga menanti transformasi atau perubahan hati yang radikal, yang menghasilkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Surat teguran ini begitu keras bagi bangsa Israel, tetapi juga
berlaku untuk saya dan saudara. Sangat mungkin sekali kita aktif di gereja, aktif melakukan kegiatan rohani setiap harinya. Mungkin kita melayani dengan setia. Belasan tahun, puluhan tahun kita melakukan hal yang sama. Terus menerus. Bahkan mungkin saja kita sudah menganggap bahwa saya sudah tahu banyak doktrin, saya sudah paham banyak doktrin, kebenaran Alkitab saya sudah mengerti, saya sudah hafal. Kita mungkin saja dapat bernyanyi tentang kasih Allah setiap hari. Tetapi saudara, Tuhan tidak mencari kesempurnaan penampilan rohani. Tetapi yang Tuhan cari adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan menaatinya. Nah saudara, kabar baiknya adalah Injil tidak berhenti pada teguran. Allah tahu bahwa kita tidak mampu mengubah hati kita sendiri. Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Kristus adalah pribadi yang mempersembahkan penyembahan yang sempurna kepada Bapa melalui kematian dan kebangkitannya. Ia memberikan hati yang baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya oleh anugerah Kristus, ibadah kita tidak lagi menjadi sekedar rutinitas atau hanya aktivitas rohani, tetapi menjadi respon syukur dari hati yang sudah ditebus. Karena itu, saudara, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya datang membawa tubuh kita ke gereja, tetapi kita mau belajar untuk apa, saudara? Menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang terus memproses hati kita, membentuk hati kita seturut dengan kehendak-Nya. Biarlah penyembahan kita pada hari Minggu terus berlanjut dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga dunia melihat bukan hanya orang yang rajin beribadah, tetapi dunia melihat murid-murid Kristus yang hidupnya telah diubahkan oleh Injil dan menjadi kesaksian yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, bentuklah hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hati kami boleh menjadi hati yang sungguh menginginkan Tuhan, bukan hanya sekedar mengikuti atau melakukan ritual keagamaan belaka. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.